bagus, cuman beda dengan antum niat. Ketika antum pindahkan sampah dari masjid, antum buang atau antum kantongin dengan niat mengagungkan, memuliakan rumah Allah, fahada a'zam ajra, lebih gede pahalanya. Karena bukan sekedar berbuat baik, bukan sekedar ma'ruf, bukan sekedar khair, tapi juga antum sudah beradab kepada Allah. Nah, jelas ya. Qala Ibrahim, ya, berkata Ibrahim, tambahin ada An-Nakhai. Ada gak di situ? Nggak ada ya. An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini salah satu seorang sufi. Apa kata beliau? Takwa adalah ma yuradu bihi wajhuh, apa saja yang diniatkan dengan amalan tersebut mendapatkan keridhaan Allah. Menurut istilah yang kita tahu, takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan perintah menjauhi larangan. Tapi kalau kata beliau, takwa itu apa saja yang antum kerjakan niatnya karena Allah. Berarti kalau masih ngerjain doang belum disebut takwa. Ya, harus pakai niat. Gitu. Ya. Wa qala Imam Abdul Hasan Al-Wahidi rahimahullah taala yaqulu qala Az-Zajjaj al-ma'na. Ya. Jadi kalau kita membaca hadis, ya, tambahin qala ya. Wal mana la yataqabbalallahu dima wal luhum, tidak akan Allah terima ya dimaknya dan luhumnya, darahnya dan dagingnya. Ketika orang menyembelih, Allah enggak terima tuh darah sama dagingnya. Idza kanat min ghairi taqwallah, kalau dikerjakan bukan karena atas ketakwaan kepada Allah atau bukan diniatkan karena Allah, ya. Wa inna ma yataqabbalu minkum ma tattaqunahu bihi, dan sesungguhnya yang diterima dari mereka, dari kalian, hanyalah apa saja yang kalian ya tattaquna, ya masukkan ke dalamnya ketakwaan atau kalian niatnya karena Allah. Hada dalilun, inilah dalil ala anna syai'an minal ibadat, bahwasanya ibadah apapun la yasihhu illa binniyah, tidak akan sah kecuali dengan niat. Wa huwa an yanwiya bihi taqarrub ila Allah, dan dia niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menunaikan apa yang diberitakan Allah. Nih ya, ini santri, saya yakin di sini semua ada yang nyantrennya bukan karena Allah. Ya. Mungkin disuruh orang tua, ada. Ya. Atau mungkin pengen nyantren karena temannya masuk pesantren, atau mungkin pengen ngisi waktu kosong. Ya. Rubah niat itu, ganti, ya Allah, saya masuk Fajrul Islam niat karena mencari ridho-Mu ya Allah. Rubah dari sekarang. Ya. Saya punya teman-teman belajar. Ya. Saya ringkaslah 2 orang. Saya dengan teman saya. Saya ngaji, emang demen ngaji aja, demen belajar. Nggak ada kemauan pengen ngajar. Apalagi jadi kiai, jadi ustadz, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Cuman demen belajar. Kalau guru nyebutin nama kitab, saya beli kitabnya karena cinta aja. Bukan karena beli buku pengen jadi ustadz, bukan, nggak ada. Udah beli buku, bahkan pernah suatu kali saya bilang sama orang tua, Pak, tahun ini Paris jangan dibeliin baju. Ya. Duitnya Paris beliin kitab aja. Waktu itu dikasih kurang lebih 1 juta. Itu waktu itu buat gede ya, 1 juta gede. Itu 1 juta buat beli baju, saya beliin kitab. Dan di situ belum ada gambaran saya mau ngajar jadi ustadz, nggak ada. Ya antum bisa bayangkan ya, belum ngajar aja beli kitab udah banyak. Ya. Nah yang unik, saya punya teman pengen jadi ustadz, pengen ngajar, bahkan kuliahnya cum laude lagi. Kalau dibilang kecerdasan sih, cerdasan beliau, saya nggak ada apa-apanya. Cuman modalnya satu, cinta, lah itu aja. Setelah kita belajar, ternyata guru saya nyuruh saya ngajar, tapi nggak nyuruh dia ngajar. Yang pengen siapa ngajar? Teman saya. Yang disuruh siapa? Saya. Yang nggak pengen, yang nggak bisa loh. Guru nggak salah nyuruh saya ngajar, udah ngajar. Saya ngajar tuh. Ngajar karena nggak bisa ngomong, saya tulis semua perkataan saya baca. Saya baca ini yang hadir 20 orang. Malam itu malam Kamis. Ya. Subhanallah, minggu depan tinggal 1 orang. Karena nggak ada basic
public speaking, nggak ada basic ngomong, nggak bisa ngomong. Saya ngomong guru-guru, ya Allah, saya udah coba laksanakan amanah dari antum, cuman sekarang tinggal satu muridnya ini gimana guru? Udah kita ngaji lagi dah. Akhirnya saya ngaji lagi. Malam Kamis saya ngaji dengan guru saya Ki Yusuf, ngaji Kifayatul Adqiyah. Udah nggak ngajar. Gitu. Sampai qadarullah saya ke kampus itu selalu bawa buku, bawa kitab. Pokoknya kemana-mana karena cinta bawa kitab. Habis kuliah baca kitab, baca ulang-ulang fa'ala. Teman saya nanya baca apa sih? Baca ini ngajian semalam, ajarin aneh dong, ngajarin. Wah, aneh izin dulu deh, izin. Nah, subhanallah qadarullah di situ. Ketika orang minta tolong diajarkan, Allah bantu. Ingat ya, jangan pernah menyodorkan diri, meskipun kita alim. Tapi kalau orang minta tolong, izinkan guru, tolongin. Allah yang bantu. Sebab pas ngajarin orang itu, dari muridnya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, terus sampai musholanya penuh. Padahal tadi sebelumnya nggak bisa ngomong. Ketika orang minta tolong, alhamdulillah. Tuh, ya. Jadi nggak ada niat jadi ustadz, nggak ada niat ngajar, udah lillahi, karena cinta aja. Sebab kenapa? Kalau kita niat pengen jadi kiai, jadi ustadz, ntar kalau nggak kesampian marah. Ntar kalau disuruhnya nyuci pondok, nyuci karpet, marah. Anak kan ustadz, na'udzubillah. Lurusin niat kita, udah cinta karena Allah. Insyaallah. Akhbarana Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Abul Baqa. Nah, di sini nih beliau menyebutkan sanadnya, ya. Ini namanya hadis musnad, hadis yang memiliki dan orang yang menyampaikan hadisnya namanya musnid. Ingat ya, orang yang nyampaikan hadis namanya musnid. Hadis yang bersanad namanya musnad. Makanya Imam Ahmad punya hadis namanya apa? Musnad. Apa musnad? Hadis yang bersanad. Musnad. Musnad sampai musnad. Ini awal mula beliau menyebutkan sanad satu hadis, ingat ya, satu hadis. Akhbarana Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh, ya, telah mengabarkan kepada kami Syekh. Siapa Syekh? Syekhuna. Kalau dalam istilah hadis, orang yang sudah 40 tahun. Orang yang sudah 40 tahun usianya, mantap dalam keilmuannya, dipanggil Syekh. Sebelum ada gelar doktor, Syekh panggilnya, ya. Fadilatu Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli hadis, ahli tafsir terkenal. Itu belum ada zaman beliau doktor, belum ada, masih LC dulu, masih S1. Nah itu panggilnya Syekh, ya. Jadi kalau ulama dulu dipanggil Syekh, ini gelar keilmuan ya Syekh, ya. Nah sekarang bagaimana? Orangnya belum tua, nah tapi ilmunya tua. Nah itu boleh juga, ya. Jadi ilmu itu nggak diukur usia. Siapapun orang yang sudah berilmu tinggi, dia berhak dipanggil Syekh meskipun masih muda. Imam Syafi'i termasuk. Imam Syafi'i masih muda udah pakai tongkat. Padahal tongkat usia 40 tahun baru sunnah. Ini belum umur 40 tahun udah pakai tongkat. Ditanya ya Syafi'i, kenapa ente pakai tongkat? Agar mengingatkan aku bahwa aku adalah seorang musafir di buminya Allah. Orang kalau pakai tongkat kan tandanya musafir. Makanya kalau orang Arab, ya kalau tongkatnya nggak pernah ditaruh, berarti tukang apa ya? Jalan-jalan. Tongkatnya nggak pernah digantungin, berarti kemana mulu? Jalan. Ada seorang orang tua pengen nikahin, perempuan pengen nikah sama itu anak, katanya gini, itu jangan nikah sama dia, tongkatnya jarang ditaruh. Gitu. Maksudnya apa? Jalan mulu, tongkatnya dipakai terus tuh ya. Ini ya. Yang kedua imam. Gelar imam ini untuk siapa? Untuk pimpinannya para ulama. Ingat ya, pimpinan para ulama. Bukan hanya ulama, pimpinannya. Makanya kita bilang Habib Ali Kuitam itu imam. Kenapa imam? Karena semua kiai yang alim, habaib yang alim, itu kalau ada masalah merujuknya kepada Habib Ali. Ya. Jadi kalau dia adalah seorang pimpinan panggilnya imam. Yang kedua, yang ketiga al-hafidh. Al-hafidh siapa al-hafidh? Orang yang menghafal 100.000 hadis, sanad dan matanya. Ya. Nanti nih habis hafal Quran yakin hafal hadis. Abul Baqa Khalid ibn Yusuf bin Sa'ad
ibn Hasan ibn Mufarrid ibn Bakar al-Maqdisi an-Nabulusi ad-Dimashqi asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, ya. Qala akhbarana Abu Yumni al-Kindi qala. Ingat ya. Jadi kalau setiap kalimat akhbarana qala. Enggak, ini madkur ya, bahasanya makruh ya, atau makruh walam yuktab ya, sesuatu yang dibaca tapi nggak ditulis ya. Biasakan itu kayak baca kitab gitu, qala al-musannif rahimahullah gitu. Itu min adat daripada orang-orang dulu ya, ketika baca hadis akhbarana qala gitu. Nggak ada kan di sini baca ya. Qala akhbarana Abul Yumni al-Kindi qala akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi al-Ansari qala akhbarana Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali al-Jauhari qala akhbarana Abu al-Hasan Muhammad bin Mudhafar al-Hafidh qala. Okay. Ini ciri orang yang belajar nggak pakai guru sama yang pakai guru. Kalau yang belajar hadisnya nggak pakai guru, nggak baca qala dia. Karena baca kitab doang. Wa qala akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Sulaiman al-Wasiti qala haddatsana Abu Nuaim Ubaid ibn Hisham al-Halabi qala haddatsana Ibnu al-Mubarak qala an Yahya ibn Sa'id qala an Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi qala an Alqamah ibn Waqqas al-Laythi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya katakan Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id itu yang tadi, itulah pongkol hadis itu menjadi banyak gitu ya. Yahya ibn Sa'id hanya dari Muhammad bin Ibrahim, hanya dari Alqamah, Rufas, hanya dari Umar bin Khattab. Apa katanya? Innamal a'malu, apa hikmah kok jalurnya cuma satu? Ya, ini kata ulama hadis, apa hikmah kok hadis yang menyampaikan innamal a'malu binniyat yang sahih cuma satu? Dari Rasul ke Umar, Umar ke siapa? Ke Sayyidina Al-Ghamah, ke Muhammad. Kenapa cuma satu? Karena niat itu harus satu, nggak boleh bercabang-cabang. Niatnya karena Allah. Jadi harus sampai tauhid, gitu ya. Harus ikhlas. Apa ikhlas? Murni, murni, gitu ya. Kalau dalam kitab Fiqhul Lughah itu ada putih. Putih apa bahasa Arabnya? Abyad. Di atas abyad ada lagi namanya azhar. Pernah dengar gak? Putihnya azhar. Apa sih putih? Sifatkan oleh sahabat azharul laun. Rasul kulitnya apa? Azhar. Ada gak di kitab sama yang pernah baca? Azhar itu putihnya terang. Ya bukan kemerah-merahan, bukan. Putih terang bercahaya. Kayak orang malam nggak tidur, ya kan terang tuh mukanya kayak gitu. Ya. Di atasnya azhar ada lagi putih yang jernih, namanya khalis. Apa arti khalis? Nih air warnanya apa? Air apa nih? Air putih. Jangan bilang ma'ul abyad ya. Ini bukan putih, ini air bening. Namanya apa? Khalis. Jernih, tidak ada kotoran sama sekali. Itu namanya khalis. Jernih, tidak ada kotoran sama sekali. Itu namanya khalis. Nah, ikhlas itu apa? Menjernihkan. Ya, ikhlasul amal apa artinya? Menjernihkan amal, jangan sampai ada sedikit pun kotoran niat-niat yang salah. Itu ya, ikhlas. Kata Imam Ghazali, ada orang sholat di awalnya ikhlas ya. Allahu Akbar karena Allah. Temannya masuk, buka pintu, dihusuk-husukin, biar dia tahu gue husyuk. Nah itu udah gak ikhlas. Jadi amalan yang sudah kita kerjakan itu harus diikhlaskan, dimurnikan. Biar apa tadi? Jernih. Ya. Nah, jadi hikmahnya di situ ya. Jadi ulama-ulama itu punya hikmah. Sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukharinya, itu hadis pertama
hadis riwayat dari Imam Humaidi. Guru beliau banyak, tapi dipilih guru beliau satu, Imam Humaidi. Siapa Imam Humaidi? Muridnya Imam Syafi'i. Kenapa kok dipilih beliau satu? Imam Humaidi madhab Syafi'i. Yang kedua, Imam Humaidi orang Mekah. Yang ketiga, pembahasan Badul Wahyi, permulaan wahyu turunnya di mana? Di Mekah. Maka yang aneh sebutkan guru aneh orang mana? Mekah. Biar pas dengan apa? Judulnya permulaan wahyu turun di Mekah, yang menyampaikan orang Mekah. Bermadhab sama dengan saya, madhabnya Syafi'i. Jadi ulama menyusun kitab itu benar-benar luar biasa. Ini kalau kita kupas semua nggak bakal habis ini. Itu dinamakan dengan asror, apa rahasia. Ya, ada kitab Riyadhus Shalihin. Saya punya kitab Riyadhus Shalihin. Ah itu ada yang unik. Antum tahu kitab Syiar Alam punya ya, di Syiar Alam. Itu ada ulama ya, menuliskan isi kitab Syiarul A'lam tapi pakai babnya Riyadhus Shalihin. Ya. Jadi babnya bab niat, bab sabar, bab zuhud. Babnya persis bab Riyadhus Shalihin. Tapi isinya dari mana? Syiar A'lam. Ditanya, kok kenapa? Kok bikin dari Syiar A'lam? Nah, dia Syiar A'lam ini adalah ahwalul ulama. Kitab yang membahas tentang keadaan ulama. Ya. Jadi kalau Riyadhus Shalihin aqwalun Nabi, ya kalau ini ahwalul, karena paling dekat kita belajar lewat ahwalnya ulama. Kita kalau ke Nabi ketinggian jauh, bukan yang nggak bisa, cuman lewat guru kita dulu. Nah makanya kalau kita mau belajar ilmu, nah, jangan lengkap, jangan langsung ke siapa? Rasulullah, ketinggian, ilmu kita belum sampai. Apalagi pengen jadi sahabat, sahabat siapa? Sahabat bubu kali ya. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Beda redaksi ya. Di situ apa? Ya tasawwujuha. Ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadza hadisun muttafaqun ala sihhati. Ini hadis disepakati kesahihannya, mujma' ala idhami mauqihi wa jalalatihi wa huwa ahadu qawaidil iman. Dan hadis ini merupakan salah satu daripada tiang atau pondasi keimanan, wa awwalu da'imihi, dan awal dari mula ya apa da'imnya, wa asyaddul arkan, rukun yang paling kuat. Wa huwa hadisun fardun gharibun bi'tibar. Ini hadis fardun. Apa fardun? Tunggal. Gharib. Ya. Bi'tibar. Jadi hadis ini memiliki dua sisi. Gharib dari satu sisi, masyhur dari satu sisi. Gharib dari segi apa? Dari segi sanadnya gharib. Disampaikan oleh satu orang. Tapi masyhur dari segi penyebutannya, artinya nggak ada yang nggak tahu innamal amalu binniyat itu. Bahkan kalau ada orang nggak mondok aja ya, sekiranya dia pernah sekolah di sekolah madrasah aja, hadis yang dihafal pasti apa ya? Innamal amalu binniyat. Saya kalau ngajar ceramah, saya sebutin hadis itu semuanya tahu, cuman sampai innamal amalu binniyat titik, habis itu terusannya nggak tahu. Wa madaruhu ala Yahya ibn Sa'id al-Ansari, dan mana perputarannya itu semua porosnya itu kepada Yahya ibn Sa'id al-Ansari itu ya. Berkata al-Huffaz, para penghafal hadis, la yasihu hadal hadis anin nabi, tidak sahih hadis ini dari Rasul kecuali dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak ada yang sahih. Ada riwayat Sayyidina Ali ada, cuman nggak sahih. Jadi Rasul menyampaikan ini banyak, cuman jalurnya yang sahih cuman ini. Wala an Umar illa min jihati al-qamah, dari Sayyidina Umar pun nyampe ini banyak. Karena dalam kitab Fathul Bari, nah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Sayyidina Umar menyampaikannya alal mimbar. Menyampaikannya alal, berarti yang hadir ramai enggak? Tapi enggak ada yang sahih
illa yang mendengarkan adalah Alqamah. Wala an Alqamah. Alqamah pun menyampaikan hadis. Banyak ulama tidak ada yang sahih kecuali yang mendengarkannya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan Muhammad pun menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, nggak ada yang sahih illa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Unik ya, bisa begitu tuh hadis. Yang dengar banyak, tapi yang jadi doib, jadi nggak sahih, nggak kuat. Yang kuat cuman ini doang, satu muridnya. Ya. Jelas ya, isyarah bahwasanya niat itu cuman satu, billahi ta'ala. Wa an Yahya intashar, dari Yahya ibn Sa'id ini tersebar tuh hadis. Ya. Farawahu anhu aktsar min mi'ati insan aktsaruhum a'immah. Yang meriwayatkan hadis ini lebih daripada 200 manusia yang kebanyakan yang menyampaikan adalah imam besar. Masyaallah. Jadi hadis besar itu yang bawa pasti orang besar. Antum baca ini siapa? Alqamah ini. Ini luar biasa. Ntar kita baca kapan-kapan kita baca. Kalau antum mau nonton siapa ini beliau, ada tayangannya di YouTube saya. Kajian Sahih Bukhari bab Inamal Amal. Saya jelaskan per satu. Siapa orang-orang yang menyampaikan hadis ini. Nah. Rawahu anhu Imam Abu Abdullah, yang menyampaikan hadis ini adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya dalam 7 bab. Ya. Di mana aja? Di kitab beliau di awal kitabnya. Ya, kitab masalah Badul Wahyi. Ya. Summa fil iman, kitab masalah iman. Ya, setelahnya bab Badul Wahyi, kitabul iman. Summa fi babin nikah, dalam kitab nikahnya. Summa fil idki, dalam pembebasan budak. Summa bil hijrah, bab hijrah. Summa tarkil hiyal. Summa fin nudur, bab masalah nazar. Ini ada ya 1, 2, 3, 7 ya. 7 bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari gitu ya. Maka ada tuh santri itu yang baru tuh ya. Siapa namanya? Aisyah Didik kalau namanya. Yang menghafal 18 kitab hadis ya, insyaallah. Sahih Bukhari, Muslim, semua ada 18. Ternyata yang dihafal itu hanyalah hadis-hadis yang tidak berulang. Ya, jadi dari Sahih Bukhari kan banyak tuh. Cuma kan ada pengulangan. Kayak hadis ini nih. Ya. Jadi kalau kita pengen menghafal hadis bisa tuh pakai metode yang beliau tuh, subhanallah. Wallahu a'lam. Sampai sini dah ya. Sumain ahlul hadis. Ya, nah.